Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga kita semuanya tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun, pelihara dan mampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kesaksian yang dibutuhkan dunia. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Keterangannya, perubahan tabiat harus menjadi kesaksian kepada dunia mengenai berdiamnya kasih Kristus. Tuhan mengharapkan umatnya menunjukkan bahwa kuasa karunia yang menebus dapat bekerja pada tabiat yang salah dan menyebabkan tabiat itu berkembang dan berbuah-buah dengan limpah. Tetapi bagi kita supaya memenuhi rencana Tuhan, ada pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Tuhan meminta supaya kita mengosongkan hati kita daripada mementingkan diri yang menjadi akar perebutan. Ia rindu mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan berkelimpahan, dan Ia meminta kita membersihkan jalan oleh penyangkalan diri kita. Bila mana diri telah diserahkan kepada Tuhan, maka mata kita akan terbuka melihat batu-batu sotohan ketidakserupaan kita dengan Kristus telah berada di jalan orang lain. Tuhan meminta supaya kita melenyapkan semua hal ini. Ia berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Barulah kita boleh memiliki jaminan yang dimiliki Daud setelah mengaku dosanya. Ia berdoa, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mazmur 51 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Bila mana anugerah Tuhan memerintah dalam hati, maka jiwa akan dikelilingi dengan suasana iman dan keberanian serta kasih yang serupa dengan Kristus, suatu udara yang menguatkan kehidupan rohani semua orang yang menghirupnya. Masing-masing orang yang mengambil bagian dalam kasih Kristus yang mengampuni, masing-masing orang yang telah diterangi oleh Roh Tuhan dan dipertobatkan kepada kebenaran akan merasa bahwa karena berkat-berkat yang indah ini, ia mempunyai suatu hutang kepada setiap jiwa yang bertemu dengan Dia. Mereka yang rendah hatinya akan dipergunakan Tuhan untuk mencapai jiwa-jiwa yang tidak dapat didekati oleh para pendeta. Mereka akan bergerak untuk membicarakan kebenaran yang mengungkapkan anugerah Kristus yang menyelamatkan. Dan dengan memberkati orang lain, mereka sendiri akan diberkati. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memberikan karunia, supaya Ia dapat mengisi kita kembali dengan karunia yang bertambah-tambah. Pengharapan dan iman akan menguatkan bila pesuruh Tuhan bekerja dengan talenta dan perlengkapan yang telah disediakan Tuhan. Ia akan memiliki suatu perwakilan ilahi untuk bekerja dengan Dia. Kesaksian yang dibutuhkan dunia adalah kesaksian dari umat-umat Tuhan, pengikut Kristus, yang menunjukkan perubahan sikap, yang menunjukkan perilaku yang lebih lama, lebih baik, lebih sempurna, semakin hari semakin dekat kepada tabiat Kristus. Dan dengan pertolongan Tuhan, kesaksian bagaimana indahnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi surat yang dapat dibaca oleh setiap orang.
Dan ketika setiap orang melihatnya, maka jiwa-jiwa akan dituntun datang lebih dekat kepada Tuhan, mempersiapkan diri, keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan jemaat Tuhan untuk siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami rindu kehidupan kami menjadi kehidupan yang siap menjadi saksi bagaimana kuasa Tuhanlah yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk siap seperti surat yang akan dibaca oleh setiap orang, melihat bagaimana kuasa Tuhanlah yang menulis setiap lembaran surat itu dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami dimampukan untuk bisa lebih peka, untuk mengerti kehendak Tuhan dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, diberikan umur yang panjang. Diberkatilah kami semuanya dalam setiap pergumulan, tantangan iman yang Engkau izinkan kami alami. Dalam duka cita, sakit penyakit, bahkan pergumulan terhadap dosa kesayangan kami masing-masing. Kiranya Allah yang maha baiklah yang terus menguatkan, memampukan kami agar kami bisa menang dan kami bisa siap menerima upah yang Kau sediakan bagi umat-umat Tuhan yang setia apabila Engkau datang kedua kali. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.